Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tak ada kata yang lebih indah selain banyak bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak ada salam yang lebih hangat selain mengucap banyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya dan para sahabatnya, hingga kepada kita yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syihabuddin Haitami. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sukabumi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas kuliah saya, mata kuliah Ilmu Budaya Dasar yang diampu oleh Bapak Denda Renaldi Hadinata MSI. Baik, di sini saya akan mengupas sedikit materi tentang manusia sebagai makhluk budaya. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa sih manusia itu? Apa sih kebudayaan itu dan seperti apa manusia yang berbudaya? Pertama, saya akan membahas pengertian manusia. Pengertian manusia secara etimologi, kata manusia berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata manu, dan bahasa Latin mens yang berarti makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah kelompok atau seorang individu. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Dalam hal kerohanian, manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai konsep ketuhanan atau makhluk yang memiliki agama. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendirian. Sebab jika hanya sendirian, ia tidak menjadi manusia. Dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki konsep ketuhanan atau memiliki agama yang tidak bisa hidup sendiri dan dianugerahi akal. Dalam perspektif Islam, untuk apa sih manusia itu diciptakan? Hakikat ciptakannya manusia dalam perspektif Islam itu ada 6. Yang pertama, manusia sebagai hamba Allah. Hakikat manusia yang utama adalah sebagai hamba atau abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang hamba, maka manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tujuan penciptaan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah, yang tercantum dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Manusia harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketaatan dan keikhlasan, dengan melakukannya hanya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal nanti setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Yang kedua, manusia sebagai anas. Kata anas menunjuk manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa keberadaan manusia lainnya. Jadi antara manusia dengan manusia lainnya itu saling membutuhkan. Yang ketiga, manusia sebagai khalifah Allah. Telah disebutkan dalam tujuan penciptaan manusia bahwa pada hakikatnya manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Shad ayat 26 yang artinya, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sebagai seorang khalifah, maka masing-masing manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhir. Yang keempat, manusia sebagai Bani Adam. Dalam pandangan Islam, asal mula manusia itu dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi, nenek moyang manusia menurut paradigma Islam itu adalah Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin berbeda dengan teori asal-usul manusia menurut Charles Darwin yang berpendapat bahwa manusia itu berasal dari kera yang berkembang menjadi manusia. Yang kelima, manusia sebagai al-insan. Manusia disebut al-insan karena manusia memiliki akal untuk berpikir dan memiliki ilmu pengetahuan untuk mengolah apa yang ada di bumi ini. Yang keenam, manusia sebagai makhluk biologis atau al-basyar.
Manusia juga disebut sebagai makhluk biologis karena manusia memiliki raga atau fisik yang tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Sama seperti makhluk lainnya di bumi seperti hewan dan tumbuhan. Hakikat manusia sebagai makhluk biologis dapat berakhir atau dapat mengalami kematian. Bedanya, manusia memiliki akal dan pikiran, serta perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk budaya. Manusia disebut sebagai makhluk yang berbudaya, tidak lain adalah makhluk yang senantiasa mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan kebahagiaan. Karena yang membahagiakan hidup manusia itu hakikatnya sesuatu yang baik, benar, dan adil. Maka hanya manusia yang selalu berusaha menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan sajalah yang berhak menyandang gelar manusia berbudaya. Problematika budaya di Indonesia. Jadi apa sih masalah budaya di Indonesia? Pertama, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Sikap ini sangat mengagung-agungkan budaya tradisional sedemikian rupa sehingga menganggap hal-hal baru itu akan merusak tatanan hidup mereka yang sudah mereka miliki secara turun-temurun. Yang kedua, problematika budaya di Indonesia, masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang kurang komunikasi dengan masyarakat luar cenderung memiliki ilmu pengetahuan yang terbatas. Mereka seolah-olah tertutup untuk menerima hal-hal baru. Jadi dalam tanda kutip masyarakatnya kudet, kurang update. Yang ketiga, sikap etnosentrisme. Sikap etnosentris adalah sikap yang mengagungkan budaya suku bangsa sendiri dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Sikap seperti ini akan memicu timbulnya pertentangan suku, ras, agama, dan antar golongan. Kebudayaan yang beraneka ragam yang berkembang di suatu wilayah seperti Indonesia terkadang menimbulkan sikap etnosentris yang dapat menimbulkan perpecahan. Yang keempat, perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan yang terjadi bisa memunculkan masalah, antara lain perubahan akan merugikan manusia jika perubahan itu bersifat regres, membuat budaya mundur, bukan progres, membuat budaya maju. Perubahan bisa berdampak buruk atau menjadi bencana jika dilakukan melalui revolusi, berlangsung cepat dan di luar kendali manusia. Nah, poin yang terakhir adalah problematika kebudayaan yang saat ini sedang terjadi, yaitu muncul virus COVID-19 atau yang lebih viralnya disebut coronavirus, yang akan sangat berdampak tidak baik terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Virus corona yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina, kemudian merambah ke berbagai negara di dunia, dan saat ini menjadi persoalan serius di negeri kepulauan ini, khususnya terhadap kebudayaan Indonesia. Saya berpendapat bahwa budaya Indonesia terlihat bobrok ketika menghadapi virus corona ini. Kenapa? Karena masyarakat Indonesia saat ini sedang melaksanakan lockdown atau stay in home supaya mengurangi penyebaran coronavirus ini. Nah, dampaknya budaya-budaya yang lazim masyarakat Indonesia lakukan itu terbatas oleh aturan, seperti berkumpul dengan teman, bersilaturahmi kepada saudara, dan lain sebagainya. Namun, problem yang sekarang ini sedang terjadi tidak semuanya berdampak buruk terhadap budaya. Ketika kita cerdas untuk menciptakan budaya baik yang baru seperti budaya menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, meminum jamu untuk mencegahnya virus corona singgah di badan kita. Masih mending ketika virus corona hanya singgah, karena yang singgah tidak akan menetap selamanya. Berbeda dengan yang sungguh, dia akan berusaha menetap dan setia sampai kita kembali ke pangkuan Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, jagalah kesehatan. Jangan lupa selalu menjaga wudhu jika Anda umat Islam. Stay in home jika bukan hal yang penting. Mari kita hentikan coronavirus bersama-sama. Bersama kita hentikan virus corona. Terima kasih, saya Hayatami undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, and subscribe. Akhir kata dari saya, cegahlah virus corona dengan sungguh agar ia tidak singgah. Sebelum virus ini singgah dengan sungguh di dalam jiwa dan raga kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies.